Sekali lagi, dalam liburan panjang ini muncul gonjang-ganjing di pasar dunia. Kali ini bom diluncurkan oleh Donald Trump. Aturan penerapan tarif Amerika ini membuat pasar-pasar di dunia semuanya memerah. Apa yang akan terjadi pada pasar kita yang sudah berlibur selama 1 minggu? Apa yang bisa diburu para investor sekarang ini? Berikut ini insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Sebenarnya kita udah kemarin ngelihat ya sebenarnya angkanya. Sebenarnya kalau dibilang Indonesia itu relatively sebenarnya posisinya nggak parah sih, atau lebih baik bahkan. Karena kalau dilihat dari kompetitor kita ke US, kebanyakan dari ekspor kita kan itu garment, pakaian gitu ya, sepatu. Nah itu pesaing kita kena lebih banyak, Vietnam sama Bangladesh. Jadi Vietnam around 40, Bangladesh juga di atas kita lah, 30, saya lupa 30-an tapi di atas kita. Jadi dari Vietnam, dari Bangladesh itu tarifnya kena lebih gede daripada kita. Jadi sebenarnya on relative basis kita nggak parah kenanya dibanding yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau dilihat dari kemarin Pak JK ngasih hitungan kan juga sebenarnya menarik kan. Itu kan dikenain tarif dari harga jual kita. Kebanyakan kayak harga sepatu yang Pak JK contohkan itu kan harga sepatu kita jualnya 15 sampai 20, Nike jualnya di sana 50 sampai 70 gitu. Yang dikenain tarifnya kan 34% dari 15 sampai 20, which is harganya sekitar tambahan $5 atau $6. Kalau dibandingin dengan harga jual kan cuma effectively cuma 10%. Pertanyaannya siapa yang mau bayar 5 sampai 6? Ya harusnya bagi-bagi lah. Mungkin kita 1, Nike kena 3, konsumen kena 3 misalnya gitu, atau kena 2 gitu. Jadi artinya ya kalau ngelihat margin Nike yang paling gede ya Nike-nya yang nggak harus menanggung beban yang juga gede. Jadi sebenarnya dari sisi kita kena tapi nggak terlalu lah gitu ya dibanding negara-negara lain yang barangnya di kita untuk ekspor ke US. Kalau saya pikir karena kita impact-nya nggak banyak ya, dalam artian sebenarnya nggak devastating kayak negara-negara lain di sekitar kita. Ya kita pasti harus akan lebih bagus kalau kita berkoordinasi dengan mereka lah gitu. Contoh paling gampang anggaran pertahanan kita kan nambah nih ya, beli aja senjata dari mereka gitu kan juga bisa kalau mau gitu. Ya toh juga artinya kalau kayak gitu toh kita butuh, nggak berimpact ke hal yang lain. Misalkan katakan kalau kita impor jagung misalnya kan itu kena ke petani jagung. Misalnya kalau kita impor sesuatu yang tidak ada produknya di Indonesia lah, pokoknya entah senjata entah yang lain, tapi yang tidak ada penggantinya di Indonesia kan juga bisa sebenarnya. Kalau kita mau, kalaupun kita nggak mau dan kita tetap ya udahlah saya tetap charge ya juga nggak apa-apa juga gitu, nggak gede juga sih menurut saya ya. Jadi artinya option kita sebenarnya lebih lebar. Nggak tahu ya, menurut saya sih nggak perlu panik-panik amat gitu ya, tinggal ngelihat aja. Primary effect-nya tuh mungkin kita nggak banyak. Secondary effect-nya itu yang kita agak susah untuk mengakses. Karena kemudian misalkan, apakah barang-barang dari negara lain yang tidak bisa ke Amerika kemudian harga kita, misalnya gitu. Tadi baru bicara misalnya dengan salah satu eksportir dari kita yang spare parts gitu ya keluar. Dia nggak masalah mungkin waktu ke US-nya. Tapi yang masalah apakah kemudian pesaing-pesaingnya yang biasanya ekspor ke US terus jadi masuk ke kita gitu. Nah, itu mungkin jadi isu. Kalau dari sisi industri itu mungkin secondary effect-nya yang agak susah diestimasi itu seperti apa. Secondary effect berikutnya lagi adalah juga reaksi Cina terhadap US juga, karena misalnya Bloomberg hari ini memberitakan bahwa ada kemungkinan mereka mau menurunkan mau mendevaluasi mata uangnya, which sebenarnya Amerika nggak setuju gitu. Nah kalau seperti itu kan kita juga ada dampak sampingannya gitu. Jadi secondary effect-nya yang kelihatannya agak sulit ke kita nggak tahu. Dan kedua juga seperti komoditas kan harganya turun ya. Jadi itu juga kita nggak tahu seberapa gitu impact-nya. Memang secondary effect-nya yang susah saat ini untuk diakses. Dan kalau ke market ya, kalau market panik ya bisa saja. Tetapi ya sulit untuk mengatakan apakah sebaiknya tidak panik. Tetapi menurut saya sih ya pilih-pilih lah gitu. Kalau Anda nggak butuh-butuh duit amat ya jual sekarang sih udah telat gitu. Karena kita kebetulan mendapatkan libur yang paling panjang dan saya rasa ini akan menjadi libur yang paling
berkesan seumur hidup gitu ya, karena di luar negeri lagi udah kebakaran kita masih libur gitu. Memang maunya mereka kan dolar melemah, oil melemah, terus kemudian treasury yield-nya turun gitu. Itu sih mimpi besar lah begitu buat mereka. Tapi kalau dilihat ya sebenarnya kan, kayak tadi contoh sepatu gitu, emang mereka mau pabrik sepatu tuh di Amerika gitu. Itu kan kerjaan gaji kecil gitu loh. Dan satu juga belum tentu buruhnya mau pakai robot gitu ya, terserah sih, emang bisa bikin sepatu pakai robot saat ini gitu. Kalau pakai robot juga nggak dapat juga dong tenaga kerjanya gitu. Jadi sebenarnya memang dari sisi Amerika sendiri juga ini yang kesana tuh pakai pedang besar ngawut gitu ya. Tapi sebenarnya kan harusnya nggak begitu. Harusnya kan lebih targeted. Kalau misalkan dia mau targeted ke produk-produk EVs atau renewables atau yang lain lah begitu, yang sifatnya berteknologi tapi levelnya mungkin diturunin, ya kan ya udah attack aja industrinya gitu, nggak attack negaranya gitu, tapi lebih ke attack industrinya, misalnya import barang-barang yang mungkin penting buat mereka, seperti yang sensitif seperti drone segala macam itu dinaikin supaya drone-nya misalnya ya bikinnya di Amerika, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dari sisi Amerika sebenarnya ini juga kebijakan yang agak ngawur sih sebenarnya kalau dibilang ya, karena kok emang kelapa sawit mereka bisa bikin pabrik kelapa sawit di Amerika kan, juga nggak bisa gitu. Mungkin bisa tapi juga nggak banyak juga dapatnya, kan ekonomi soft skill-nya juga nggak nyampe gitu. Jadi kalau lihat dampaknya sebenarnya memang sekarang yield-nya turun. Inflasi itu perdebatan, yield-nya turun, mata uangnya turun segala macam. Tapi pertanyaannya sekarang Amerika ya, kalau misalnya dia balance trade-nya menjadi lebih balance, kan kita tahu kita bisa pegang dolar tuh kan karena Amerika trade deficit. Kalau Amerika nggak trade deficit, mana bisa kita punya dolar gitu kan, even gitu. Jadi plus minus akhirnya dolar kita pakai buat beli barang dia pakai, akhirnya kan even. Terus emang yang mau beliin surat utang mereka juga siapa gitu. Jadi sebenarnya kalau bener-bener mau di efek sampai ujungnya juga jadi pertanyaan gitu, siapa yang mau pegang dolar mereka, siapa yang mau beli surat utang mereka. Terus juga karena kayak kasus Nike gitu, emang mereka mau digaji pakai gaji buruh kita gitu, kan juga enggak gitu, pasti naik juga di sananya gitu. Jadi akan inflasi juga gitu, on certain product akan inflasi ke mereka, sehingga kalau dipikir apa yang terjadi saat ini dengan apa yang kemungkinan terjadi sebagai secondary effect dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu bisa terbalik begitu. Kalau dibilang dolar melemah, ya tergantung ya. Kalau misalkan dolar bisa malah menguat, katakan nih misalnya ya, kalau dolarnya tuh flat ya, kemudian nggak ada sisa dolar di luar. Kalau orang butuh dolar berarti kan susah juga nyari dolar sebenarnya. Nah, dolarnya lebih menguat gitu. Tapi kembali lagi, dolar yang menguat juga bukannya Amerika juga senang, yieldnya juga naik surat utang dia, karena orang nggak mau beli, orang nggak punya duit buat beli surat utang mereka gitu. Jadi ya buat mereka juga impact-nya bisa ngebalik juga gitu. Jadi terus kayak misalnya apakah kemudian komoditis turun? Ya memang awal sekarang karena resesi komoditis turun. Pertanyaan berikutnya lagi lah, ketika semua barang-barang itu menjadi lebih mahal, spare parts menjadi lebih mahal, bukannya juga nanti akhirnya terjadi kelangkaan juga gitu. Ya dampak berikutnya ini yang di-assess gitu, oleh karena kalau mereka serius, which is sampai sekarang saya kok termasuk yang percaya mereka sebenarnya nggak serius gitu, tapi mereka sebenarnya ada game lain yang mereka mainkan. Tapi kalau cuma gamenya benar-benar hanyalah tarif, rasanya kok jadi nggak masuk akal juga dari sisi mereka ya. Mungkin pikiran saya terlalu konspiratif ya, tapi kan banyak mereka bisa minta dari kita juga, misalnya saya minta dong supaya ekspor nikel misalnya diizinkan misalnya gitu, jangan nikel dilarang misalnya, kan juga bisa hal-hal seperti itu mereka minta. Jadi bisa aja di belakang mereka tuh ada banyak demand yang sebenarnya di luar. Kemarin kan ada berita bahwa si Trump bilang dia mau mempertimbangkan tarif ke Cina kalau TikToknya dijual misalnya gitu. Ya hal-hal seperti itu akan jadi hal-hal di belakang yang mungkin kita nggak lihat. Oleh karena itu buat saya sih negosiasi sih ya nggak perlu panik-panik amat, hati-hati juga gitu, karena
Mereka berharap orang panik terus kemudian kayak terserah kamu deh, saya mau apa sih kita kasih, ya nggak, jangan gitu juga gitu. Jadi membuat situasinya jadi lebih panik, goyang, terus kemudian langsung setuju dengan apa yang mereka minta. Ya kita nggak ngerti sebenarnya maunya mereka, tapi saya rasa sih tujuan akhirnya bukanlah seperti itu gitu. Tujuannya akhirnya tidaklah membuat itu flat, karena jelas nggak mungkin gitu. Maksudnya flat dalam artian ekspor impornya equal gitu, nggak mungkin lah gitu. Ada barang-barang yang mereka nggak bisa bikin juga, dan mungkin secara economies of scale juga nggak nyampe gitu. Cina kan bisa jual murah itu kan karena economies of scale-nya nyampe seluruh dunia gitu. Jadi tetap yang namanya perdagangan itu nggak bisa lah dibuat zero gitu ya. Kalau mereka buat zero juga mereka ya itu tadi, emang surat utang mereka cuma mau beli gitu. Jadi kalau Anda maunya nol gitu ya, then why should I hold dollar, why should I hold your stocks gitu. Sebenarnya ya kalau kita mau kalau market kita turun besok, sebenarnya pertanyaannya adalah sebenarnya yang paling turun tuh harus market US. Karena apa? Karena banyak dari listed companies mereka itu kan juga transaksinya luar US gitu. Nah, contoh lah Netflix, Disney, even like Nike, udah branded pakaian segala macam. Loh, mereka itu dapatnya dari dunia. Kalau kemudian semuanya main event-eventan gitu, main flat-flatan gitu ya, dia kena juga loh gitu. Jadi market mereka ya cuma market US gitu. Ya stok mereka berarti cuma stok dengan sales yang dari US aja, dengan revenue yang dari US aja, nah kan? Bisa aja sih kalau limit down, bisa juga sih gitu. Artinya satu yang masalah sekarang ini kayak yang saya baca tuh adalah banyak hedge fund kena margin call gitu. Jadi kalau hedge fund kena margin call, misalnya hedge fund itu ada posisi di Indonesia, ya pasti dia clean up gitu. Menurut saya sih ya, lebih bukan karena fundamental, tapi karena aspek kebutuhan. Kalau mereka margin call, mereka sebenarnya dijual tempat lain, mereka udah bisa jual, karena kita libur, kita belum bisa jual gitu. Ya akhirnya mereka jual, ya ada kemungkinan seperti itu juga gitu. Jadi, tapi again, menurut saya sih lebih karena faktor teknikal. Kalau saya pikir tergantung situasi dari pemerintah juga, bagaimana mereka menghandle situasinya. Kalau dari primary effect-nya kan sebenarnya nggak banyak. Pertanyaannya berikutnya lah, do you want to attack primary effect atau you prepare for the secondary effect gitu. Kalau menurut saya untuk Indonesia mungkin yang lebih dipikirin itu secondary effect yang daripada primary effect-nya gitu. Dalam artian ya tetap deal sama pemerintah. Saya rasa solusinya adalah beli barang-barang yang kita nggak bisa produksi dalam negeri dari Amerika, oke lah gitu, nggak apa-apa juga gitu. Bisa lah, kita bisa handle primary effect dengan baik, tapi yang mungkin harus dihandle itu secondary effect-nya. Contohnya apa yang akan terjadi misalnya dengan obligasi yang dipegang oleh asing misalnya gitu. Terus ya kayak gitu yang mungkin mereka terpaksa harus jual kembali lagi karena margin call gitu. Jika memang ada, kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Pemerintah lebih tahu lah berapa posisi yang dipegang oleh institusi yang tidak kena margin call, berapa persen yang dipegang oleh institusi yang bisa kena margin call. Selama itu dihandle dengan baik, harusnya nggak apa-apa. Yang penting kayak rupiah gitu ya diatur lah. Kalaupun memang melemah ya harus diterima kemungkinan melemah itu ada. Tapi jangan sampai melemahnya tuh yang membuat orang kemudian jadi panik lah. Kalimat-kalimat yang lebih mengencourage, menenangkan dan lebih meyakinkan tanpa berlebihan gitu. Ya, seperti yang di pemerintah Singapura contohnya itu ya, seperti itu saya rasa harusnya bisa membuatnya baik. Karena memang untuk kita sendiri yang memang mostly our economy itu mostly deal with dalam negeri gitu ya, kecuali ekspor bahan-bahan komoditis, ya harusnya impact-nya nggak banyak ya, primary impact-nya ya. Ini kan situasi banyak uncertainties-nya ya. Kalau rasionalitas itu masih menjadi faktor yang dipegang semua orang, semua pihak, bahkan Amerika, harusnya ini menjadi lebih baik begitu. Kalau demikian, makanya kita sebenarnya bisa pegang ya, karena ekonomi kita itu sebenarnya domestik ya. Kembali lagi, sebenarnya saham-saham blue chip yang banyak jatuh seperti perbankan, kalau nanti jatuh hari ini besok misalnya, ya nggak apa-apa juga beli gitu. Atau juga saham-saham perbankan udah mulai dividen yield-nya mulai bagus-bagus gitu ya. Kemudian saham-saham yang berbasis konsumsi domestik gitu, ya kenapa juga nggak beli kalau valuasinya udah jatuh gitu.
Dan juga saham-saham komoditas yang mungkin sekarang harga saham komoditasnya jatuh, kalau memang harga saham udah jatuh banyak, ya kenapa juga nggak beli gitu. Nah, terutama saham-saham kayak misalnya emas gitu, emas itu nggak turun gitu. Satu hal yang menarik ya adalah emas itu turun karena margin call katanya. Jadi orang menyelesaikannya dengan kontrak emas yang mereka pegang, mereka margin callnya dibayar dengan kontrak emas. Jadi artinya emas itu kuat. Ini yang menarik adalah kenapa emas kuat di tengah situasi dunia seperti ini? Karena mereka melihat, oh kalau kayak gitu, ini akan ada resesi. The most what they would like akan dilakukan adalah semuanya akan ngegus ekonominya, kayak Cina mungkin ada QE, nanti Amerika juga ada QE. At the end of the day, secara relatif mata uang mungkin bergerak, tetapi saya ingat ucapan Ray Dalio, dia bilang jangan selalu melihat mata uang over one over another, tapi harusnya lihat mata uang dibanding yang lain, karena mata uang itu semuanya tuh bisa turun, artinya harga nilai mata uang itu turun, tetapi satu mungkin lebih turun dari yang lain, tapi semuanya sebenarnya turun begitu. Makanya kalau dilihat orang mulai lari ke gold segala macam itu karena as per mata uang itu ternyata dia naik gitu, karena yang lain itu sebenarnya turun. Jadi hal seperti ini sebenarnya komoditas yang penting-penting ya, itu juga nggak turun gitu nantinya, karena ketika semua mata uang turun, ketika komoditas tetap akan komoditas yang dibutuhkan, nanti bisa dilihat ya. Contoh paling gampang ya emas, tembaga juga turun banyak, tapi ya lebih karena mungkin kontraknya kan tembaga udah naik ya, kayak seperti itu ya nggak apa-apa juga dipegang. Konsumsi yang tetap akan dibutuhkan, atau bahkan misalnya seperti rumah sakit gitu, misalnya sahamnya jatuh ya itu orang juga tetap sakit lah gitu, artinya malah mungkin banyak yang stres gitu ya. Jadi ya itu juga bisa juga farmasis gitu ya, tetap dalam arti hal-hal yang orang tetap butuhkan, orang-orang yang tetap akan perlukan. Ketika harga sahamnya jatuh lebih karena faktor teknikal, ya kenapa nggak beli? Justru pada saat ini ya, saya ingat ini kan orang menyamakannya dengan 2008, actually is a chance juga gitu untuk beli kalau masih punya duit ya. Is a chance to buy a good stocks yang sebenarnya orang jual juga karena panik, karena irasionalitas lah gitu. Orang mungkin akan berpikirnya bahwa the sky is falling lah basically. Ya, saya ingat banget tahun 2008, saya termasuk yang berpikir the sky is falling gitu. Well, akhirnya the sky is not falling gitu. 98 juga gitu, saya pikir wah Indonesia, wah udahlah, ya wah pecah lah gitu. Ternyata nggak juga gitu. Jadi sometimes ketika semua orang bilang the sky is falling, waktu itu kita juga ingat 98, waduh Indonesia udah gini gitu, ternyata ya survive juga gitu. Akhirnya saya belajar, saya pikir harusnya sih kita juga jangan kemudian menjadi freeze dan kemudian bilang wah udah. Anyway, it is better to be optimistic than pessimistic, karena kalau pessimistic anyway juga kita semua lihat bihir gitu. Mendingan optimistic lah. Cari peluang aja gitu, karena again ya makanya under assumption bahwa semua orang tuh akan kembali ke rasionalitas. Rasanya kok ini akan berakhir dengan posisi yang memang tidak sama seperti dulu. Memang semua orang mengakui bahwa posisi imbalances itu harus lebih balance. Memang posisi Amerika mungkin terlalu tergantung gitu. Saya pernah baca 90% dari komponen drone itu dibuat di Cina gitu. Ya Anda bisa bayangkan perang yang sekarang adalah perang isinya drone semua begitu. Semua barangnya diimpor dari Cina, ya kalau Cina ngetop gimana. Jadi ada certain strategic industries yang dibutuhkan oleh setiap negara, memang mungkin perlu untuk dibuat di negara tersebut. Cina juga nggak boleh juga terlalu mengandalkan ekspor, dia juga harus kembali lagi melihat ke pasar domestiknya. Jadi imbalances yang sekarang ini memang terlalu parah, itu memang harus dikurangi. Ini memang cara Trump lah gitu, tetapi akhirnya kan ketemu in between lah, somewhere in between lah, ketemu jalan tengahnya gitu, dimana semua orang itu ya harusnya saling beranjak dari posisi mereka masing-masing saat ini, harusnya nggak apa-apa sih gitu, dan semua harus mengakui bahwa for the benefit of the whole world itu akan ya segala ekstremitas yang pernah terjadi ini diselesaikan lah gitu.